Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali bersama saya Aldila Vidya, tentunya masih di program Berendo di edisi hari ini 24 September 2025. Nah pemirsa, hari ini kita akan berbicara seputar dengan dunia literasi dan juga buku nih. Dan kita ketahui bersama bahwasannya berdasarkan data dari UNESCO diketahui bahwa saat ini minat baca masyarakat di Indonesia masih sangat tergolong rendah, hanya 0,001. Nah artinya pemirsa, dari 1.000 orang ini hanya ada 1 orang yang gemar membaca dan sangat-sangat mencari ilmu melalui literasi, melalui buku gitu ya pemirsa ya. Dan di Bengkulu sendiri saat ini berbagai upaya sudah dilakukan, mulai dari gerakan komunitas literasi hingga pengembangan layanan perpustakaan. Namun ternyata saat ini tantangan semakin besar dengan derasnya arus digital. Hari ini kita akan bahas bersama materi kita mengenai buku dan juga literasi digital bersama dengan 2 narasumber kita yang sudah hadir di hadapan kita di studio TVRI Bengkulu pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak Yusrizal. Sore Mbak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, walaupun cuacanya di luar tiba-tiba hujan ya. Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Boleh disapa-sapa dulu pemirsa di rumah nih Pak. Halo sahabat Berendo ya. Ya, Berendo. Ya. Semoga nanti informasi yang kita sampaikan menjadi manfaat. Amin, amin. Terima kasih Pak Yusrizal. Ini seorang pustakawan di Winfas Bengkulu ya Pak ya? Oke. Nah pemirsa, karena tadi kita ngomongin soal literasi, di hadapan kita juga sudah hadir ini seorang duta literasi. Tadi ada pustakawannya, ada duta literasinya nih pemirsa. Sudah hadir juga Umi Umaya ya. Selamat sore. Sore Mbak. Saya panggilnya apa nih? Umay. Takut banget ya, Umi Salim aja saya. Umay, Mbak. Umay ya panggilannya ya. Umay, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh dong disapa-sapa juga pemirsa di rumah. Halo sahabat Berendo, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Yusrizal dan juga Umay ya, kita berbicara mengenai literasi dan juga buku. Ini kan kalau kita lihat saat ini perkembangan era digital ini sebenarnya kita harusnya mendapatkan informasi semakin cepat gitu ya Pak ya. Tapi terkadang generasi dimulai dari Z lah, kalau kita lihat ya Z ke bawah gitu ya. Nah ini melihat bahwa justru mereka ini semakin rendah minat membacanya. Aneh ya sebenarnya, karena kan informasi semakin cepat, arus informasi semakin deras, tapi justru kemampuan literasinya semakin rendah. Itu kenapa sih kalau dari pandangan Pak Yusrizal Pak? Sebenarnya kalau kita berbicara literasi masyarakat Indonesia, terlebih membaca ya Mbak ya, sesuai dengan tema, bahwasanya saat ini itu ada, kalau sesuai data ada sekitar 20% saja, 20% lebih, nggak nyampe 21% masyarakat Indonesia yang membaca perharinya, membaca buku perharinya. Nah, ini bisa jadi karena memang akses ke informasi yang relevan itu sangat terbatas, misal, terus adanya, ya kalau kita bilang minat itu kan kadang lahir dari diri kita sendiri ya. Jadi mungkin itu yang perlu ditingkatkan lagi dari rumah, karena kalau sebagai kacamata saya sebagai pustakawan, pemerintah Indonesia melalui perpustakaan sudah menggalakkan banget nih terkait literasi melalui bacaan-bacaan yang sangat relevan untuk masyarakat begitu. Dan terkait Gen Z yang sangat terbiasa dengan gawai, memang mereka selahir kan sudah mengenal gawai gitu. Jadi mereka juga sangat mengakses informasi itu secara instan. Nah, akan tetapi inilah peran orang tua di rumah, ataupun kakak ataupun tante-tantenya, omnya yang di rumah, melihat bahwasanya gawai itu tidak sepenuhnya buruk untuk meningkatkan literasi anak-anak ya, generasi itu, bahwasanya juga kayak kita itu harus menyetarakan gitu manfaat dari gawai. Misalkan anak-anak hanya mengakses game ataupun video-video singkat, video-video instan gitu, tapi juga perlu kita tingkatkan juga bahwasanya membaca buku, baik itu buku tercetak ataupun buku digital, karena mereka sudah terbiasa dengan gawai, mungkin
buku digital lebih mudah diakses gitu. Nah, ataupun audiobook sehingga mereka lebih mau untuk mendengarkan atau mencari informasi yang tidak secara instan tersebut sih Mbak. Iya, karena mungkin sajian informasi yang saat ini diberikan juga melalui gawai ini kan banyak audio visualnya bermain semua ya. Jadi mungkin dapat informasi yang secara audio dan juga visualnya dia menarik, mungkin anak-anak lebih ikut mau gitu ya mendapatkan informasi gitu, membaca gitu ya. Kita langsung ke Gen Z-nya nih. Gimana nih Umay kalau misalnya melihat Gen Z saat ini kan, karena saya sendiri ini ya sebagai tenaga pengajar juga melihat bahwa para Gen Z ini saat ini mereka cenderung ingin meminta informasi ini di mana Bu? Kita dapat informasinya dari mana gitu ya. Ini mereka tidak serta-merta mencari sendiri. Kalau di zaman saya dulu, saya udah jauh banget gitu ya. Kita mendapatkan informasi kan mencari-cari ya dulu ya, membaca buku sana kemari gitu ya. Kalau sekarang itu cenderung bertanya, di mana nih dapat informasi? Bukunya apa, judulnya apa, tahun berapa, linknya di mana? Kalau link ya? Linknya di mana kita bisa beli gitu ya. Kalau dari Umay, sebenarnya kenapa sih Gen Z itu dia punya pola pikir yang seperti itu? Menurut Umay, kenapa sih Gen Z itu memiliki pola pikir kayak segala sesuatu itu inginnya instan dan cepat? Sebenarnya betul sekali seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwasannya apalagi masalah minat baca yang kurang gitu kan Mbak, itu sebenarnya harus diawali dari keluarga. Apalagi seperti kita kan yang paham mengenai minat baca, seharusnya kita juga mengayomi anak-anak untuk lebih gemar membaca. Bagaimana caranya agar lebih gemar membaca? Mulai dari memberikan buku, sekarang kan buku udah banyak gambarnya kan Mbak, dan betul juga apalagi seperti gadget sekarang kan sudah banyak sekali seperti e-book. Nah, kalau dari kami sendiri, Gen Z ya, ini masih termasuk Gen Z, kenapa sih mau yang instan dan cepat? Karena informasi ketika kita dapat tuh kayak lebih menarik aja gitu kan Mbak. Nah, tapi inilah pentingnya kita yang namanya literasi. Kan literasi itu bukan hanya sekedar membaca atau menghitung, tapi juga bagaimana cara kita berpikir kritis ketika mendapatkan sebuah informasi. Nah, terkadang ketika kita mendapatkan informasi, kebanyakan orang itu kayak langsung menelan gitu loh Mbak, kayak langsung diambil, oh ternyata begini. Padahal seharusnya fungsi literasi itu tadi berpikir secara kritis, bagaimana kita membaca terlebih dahulu, benar nggak ini, dan link atau maksudnya tuh yang diberikan itu formnya tadi betul apa enggak, apa gadul apa enggak gitu, harus membaca sesuai dengan informasi yang benar gitu Mbak. Iya, karena terkadang link itu pun ketika diklik dia bisa meretas ya akun-akun kita sendiri gitu ya. Jadi kita memang harus memilah mungkin informasi-informasi, mungkin karena dia terbiasa instan gitu ya Pak ya. Jadi mencari semuanya serba instan, tapi mungkin lebih kembali lagi kepada minat yang dimunculkan. Nah, kalau dari minat nih Pak Yusrizal, apakah perpustakaan ini saat ini masih mempunyai peran yang besar gitu ya dalam memunculkan minat para generasi muda ini dalam membaca? Kalau berbicara masalah minat baca dari generasi sekarang, sebenarnya perpustakaan itu tidak hanya untuk generasi sekarang, dari segala lini usia, lini sosial, ekonomi, dan pendidikan. Perpustakaan adalah jembatan untuk masyarakat secara umum untuk mengakses informasi. Nah, kalau minat baca, kita berbicara minat baca ini agak sedikit menarik nih Mbak, karena yang kita tahu dengan informasi yang sangat beragam, sangat instan saat ini, itu sangat penting untuk kita secara pribadi mempunyai atau memiliki skill dalam memilah informasi. Kan Mbak Dila tadi bilang kayak anak-anak sekarang tuh pengennya serba instan, linknya mana, link ini mana, kayak gitu. Terkadang kita sudah kasih link pun, apakah mereka bisa mengakses, apakah mereka bisa menelaah informasi tersebut sudah benar atau belum, apakah bisa mereka menganalisisnya dengan baik atau belum. Nah, ini kalau secara keseluruhan literasi itu kan bagaimana kemampuan seseorang dalam mencari informasi, mengelola informasi, menganalisis informasi, begitupun menyebarkan informasi tersebut. Nah, ini peran dari perpustakaan tuh, kita tuh selalu terus untuk mencoba terus bagaimana caranya untuk meningkatkan skill-skill pemahaman-pemahaman masyarakat yang kita layani, karena setiap perpustakaan beda-beda pemustakanya atau penggunanya. Jadi kita berusaha untuk
bagaimana semua masyarakat yang kita layani mendapatkan informasinya dengan tepat dan sesuai dengan yang mereka inginkan gitu. Jadi kalau secara umum perpustakaan terus mendorong, akan tetapi menurut saya harus ada sinergitas semua. Jadi terkait literasi ini kan tidak hanya terpaku pada perpustakaan yang menyediakan informasi saja gitu, ataupun pustakawannya yang mengajak pemustakanya untuk ayo dong membaca, ayo dong kita belajar bareng bagaimana cara mengakses bacaan, bagaimana cara mengakses informasi yang baik dan benar. Tapi di lingkungannya, misalkan di rumah, apakah di sana diajarkan untuk lebih kritis dalam memilah dan memilih informasi tersebut. Oke, nah ini ya kita berbicara mengenai sinergitas ini ya. Mungkin itulah mungkin awal mulanya mungkin terbentuklah Duta Literasi ya setelah. Tapi kita akan bahas lebih banyak setelah ini. Kita jeda terlebih dahulu, kita akan simak setelah pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.